Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan balok ya, desain balok baja, desain balok yang sudah ditampilkan ini. Ini kita akan melakukan perhitungan manual ya. Hasil perhitungan ini menggunakan software etap. Hasil-hasil ini didapat dari analisa sistem etap ya. Balok yang direncanakan semuanya adalah jenis kompak dan terkekang secara lateral oleh pelat. Terus SN yang kita akan gunakan itu SN 1729 2020 pasal F2.1 itu faktor leleh. Pasal F2.1 ini tentang tinjauan lentur ya terhadap sumbu kuat. Nah, balok yang digunakan balok IWF, balok WF 400 kali 200 kali 8 kali 13 ya. Terus kemudian kita pertama hitung kapasitas nominal balok. Momen nominal berdasarkan SNI 1729 2020 pasal F2.1. Faktor leleh. Terus ini direduksi ya. Nilai reduksi ini didapat dari SNI 1729 2020 pasal F1. Nah, nilai ini sebesar 0,9 dikali FY dikali ZX. Kemudian momen nominal ini harus lebih besar daripada momen ultimate. Kita cek di sini, ini sudah memenuhi syarat. Oke, kemudian kita cek rasionya. Momen ultimate dibagi dengan momen nominal ya. Hasil perhitungan momen nominal. Nah, ini nih sekitar 0,87 ya, 872. Nah, kita bisa cek perbandingannya dengan etap. Kita lihat di sini, ini nilainya sama ya. Ini nilainya sama dengan perhitungan di etap. Kemudian kita lanjut ya. Kita cek juga gesernya. Buat geser, badannya. Nah, dengan rumus Fn sama dengan 0,6 Fy AW CF. Nah, kita cari dulu ya nilai CF1 ini. Nah, untuk badan komponen struktur profil I kilas panas dengan H per TW harus lebih kecil daripada 2,24 akar E dibagi Fy. Nilai modulus elastisitas baja itu sekitar 200.000 ya, 200.000 MPa. Nanti dibagi Fy-nya kita pakai 250. Oh iya, untuk baja yang dipakai bajanya FU-nya 410 ya, 410. Nah, ini dia D-nya 400, B-nya 200, TF-nya 13, TW 8 dan radiusnya 16 ya. Nah, mencari H itu D sama dengan H sama dengan D dikurangi 2 dikali TF dikurangi 2 dikali R. Didapat nilai H-nya 342, kemudian H per TW-nya 42. Nah, nilai 2,24 dikali akar E 200.000 dibagi Fy-nya 250. Nah, ini didapat masih lebih kecil ya. Maka ininya 1 ya.
kita pakai 1, CF satunya ini nilainya 1. Oke, kemudian faktor geser ini, kuat geser nominal dikali ini direduksi ya, direduksi 1 kali 0,6 kali FY nya 250 dikali AW itu D dikali TF. Oke, terus kemudian dikalikan CF nya ya, CF nya 1. Nah, didapat masih lebih besar ya kuat geser nominalnya, berarti ini udah memenuhi syarat. Coba kita cek lagi ya di sini, ini dibagi dengan ini ya 0,274 ya, 275. Nah, nilai ini juga sama ya dengan etap. Oke, kemudian kita lanjut ke kebutuhan pengaku transversal atau stiffenernya ya. Pengaku transversal tidak diperlukan bila H per TW lebih kecil dari 2,246. Berarti ini kalau masih lebih kecil daripada 2,46 dikali akar E per FY itu enggak perlu ya pengaku transversal atau stiffenernya. Nah, ini H per TW nya masih sama, terus ini dia nilainya masih lebih kecil ya, maka tidak perlu pengaku transversal. Jadi seperti itu ya teman-teman, ini hasil yang kita dapat, harus kita koreksi kembali ya di perhitungan manualnya. Jadi ini alasan kenapa kita menggunakan software etap, karena hasilnya lebih, kalau saya pribadi lebih akurat dalam artian ini kan mengikuti SNI yang diadopsi ya dari ACI. Ini ASC ini udah mengikuti kaidah SNI ya, sama maksudnya SNI mengikuti ini. Oke ya teman-teman, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau masukan, tolong tulis di kolom komentar ya apabila terjadi kesalahan. Bila ingin request juga tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.